Aku nggak bisa bayangin gimana menderitanya Hisashi menahan sakit selama 83 hari dengan kondisi kulit tubuhnya yang mulai terkelupas dan organ tubuhnya yang mulai tidak bekerja dan segala macam prosedur perobatan yang harus dia lakukan. Hello guys, welcome to our channel. Hari ini saya ingin bercerita tentang manusia yang terkenal radiasi terbesar di dunia. Teman-teman, mohon maaf kalau pronunciation bahasa Indonesia saya kurang bagus. Thank you. Kejadian ini terjadi di Tokaimura, Jepang, tanggal 28 September tahun 1999 pada perusahaan yang mengelola bahan bakar reaktor nuklir. Tenaga nuklir ini akan dirubah menjadi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tokaimura. Kronologis kejadiannya ketika teknisi fasilitas JJO yaitu Hisashi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokogawa sedang mempercepat beberapa langkah terakhir dari proses bahan bakar atau konversi untuk memenuhi persyaratan pengiriman, untuk menghemat waktu perosesan, dan untuk kenyamanan tim mencampur bahan kimia dalam ember baja bahan karat sebanyak 16 kg uranium. Padahal menurut standar keamanan STA, uranium nitrat yang disimpan di dalam tangki penyangga dipompa ke tangki pengendapan dengan kenaikan 2,4 kg secara bertahap. Berarti larutan yang dicampurkan melebihi sebanyak lebih dari 7 kali batas legal yang dipersyaratkan. Memang bahan bakar yang dikirimkan merupakan bahan bakar pertama JJO untuk reaktor itu. Dalam 3 tahun tidak ada kualifikasi yang tepat dan persyaratan pelatihan yang ditetapkan untuk mempersiapkan proses tersebut. Pada saat kejadian, Hisashi meletakkan tubuhnya di atas tangki, sementara Masato Shinohara berdiri di atas bangun untuk membantu menuangkan larutan. Yutaka Yokogawa sedang duduk di depan meja 4 meter dari tangki. Ketika teknisi melihat terdapat kilatan biru dan alarm radiasi gamma terbunyi, teknisi dan Shinohara langsung mengalami nyeri, mual, dan kesulitan bernapas. Menerima paparan radiasi terbesar yang mengakibatkan masalah mobilitas, koherensi, dan kehilangan kesadaran. Seorang pekerja di gedung sebelah menyadari adanya karyawan yang terluka dan menghubungi
rumah sakit untuk memberi bantuan medis. Ambulan mengantar mereka ke rumah sakit terdekat. Melakukan ujian radiasi oleh STA Auci terkena radiasi 17 FV Sinohara 10 FV dan Yokogawa menerima 3 FV. Paparan sinar radiasi dalam jumlah kecil dapat menyebabkan penyakit kanker, sedangkan dalam jumlah besar dapat mengakibatkan luka bakar, bahkan kematian. Hisashi Ouchi berumur 35 tahun dibawa dan dirawat di rumah sakit Universitas Tokyo. Ouchi menderita luka bakar radiasi yang serius di sebagian besar tubuhnya, mengalami kerusakan parah pada organ internalnya, dan memiliki jumlah saudara putih mendekati 0. Tanpa sistem kekebalan tubuh Ouchi tentang terhadap patogen, sehingga ditempatkan di pangsa radiasi khusus untuk membatasi risiko terinfeksi. Dokter berusaha mengobati Ouchi melalui pengobatan kanker baru, yaitu transplantasi sel induk darah tebi, sehingga Ouchi mengalami peningkatan jumlah saudara putih. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena mulai timbul luka-luka di tubuhnya. Hal ini disebabkan leukosit yang diproduksi oleh jaringan yang ditransplantasikan bermutasi, sehingga memicu respon autoimun dan memperburuk kondisi dengan cepat. Dokter melakukan cangkok kulit secara berulang, mengingat kulit Ouchi mulai mengelupas, dan memberikan obat penghilang rasa sakit dan antibiotik. Tetapi berbagai macam usaha yang dilakukan dokter gagal. Atas keinginan keluarganya, dokter berulang kali menghidupkan kembali Ouchi ketika jantungnya berhenti. Bahkan ketika sudah jelas kerusakan yang diderita tubuhnya melalui radiasi tidak dapat diobati. Terlepas dari upaya mereka, kondisinya memburuk menjadi beberapa kegagalan organ akibat kerusakan radiasi yang parah, diperburuk oleh insiden berulang di mana jantung Ouchi berhenti. Dia meninggal pada tanggal 21 Desember 1999 setelah serangan jantung yang tidak dapat disembuhkan. Aku nggak bisa bayangin gimana menderitanya Hisashi Ouchi menahan sakit selama 83 hari dengan kondisi kulit tubuhnya yang mulai terkelupas dan organ tubuhnya yang mulai tidak bekerja, dan segala macam prosedur pengobatan yang harus dia lakukan. Sementara Masato Shinohara berumur 40 tahun berhasil menjalani pengobatan kanker radikal cangkok kulit dan transfusi darah melalui kali besarnya. Dia berhasil bertahan hidup selama 7 bulan dan meninggal karena tidak mampu lawan infeksi yang disebabkan radiasi dan pendarahan internal yang mengakibatkan gagal ginjal dan paru-paru yang tidak berfungsi. Supervisor mereka
Yutaka Yokogawa berumur 54 tahun menerima perawatan dari National Institute of Radiological Science di Chiba selama 3 bulan. Dia hanya mengalami radiasi ringan, mengingat posisi dia paling jauh dari tangki pada saat kejadian. Kemudian dia harus menghadapi dakwaan kelalaian pada Oktober tahun 2000. Sekian pembahasan kasus radiasi yang terjadi di Jepang. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe our channel ya guys. Makasih.